Walaupun kita tahu orang tua, mertua, ataupun keluarga pastinya menginginkan sesuatu yang terbaik untuk kita. Tetapi terkadang apa yang terbaik menurut orang tua, apa yang terbaik menurut mertua kita, belum tentu itu terbaik untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para sahabat? Saya berharap dan selalu berdoa semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah dan selalu dalam kebaikan-kebaikan. Sahabatku, kali ini saya ajak para sahabat untuk membahas seputar hal-hal apa saja sih yang sering menjadi pemicu konflik dalam sebuah rumah tangga. Sahabatku, persoalan cekcok atau pertengkaran bagi pasangan suami istri sebenarnya hal yang lumrah saja. Secara memang semenjak awal pasangan suami istri ini berangkat dari banyak beda. Beda jenis kelamin itu pasti. Juga banyak beda-beda yang lain. Beda usia, beda latar belakang pendidikan, latar belakang keluarga, perbedaan karakter, perbedaan pola pikir, dan masih banyak yang lain. Maka kalau kemudian saat menyikapi satu dan lain hal di antara mereka terjadi ketidaksepakatan atau bahkan mungkin cekcok yang kemudian bisa mengarah kepada pertengkaran-pertengkaran, hal yang wajar sebenarnya. Yang membedakan satu keluarga dengan keluarga yang lain paling hanya persoalan frekuensi. Ada pasangan suami istri yang cekcok atau bertengkarnya sesekali saja. Ada atau bahkan banyak pasangan suami istri yang cekcoknya menjadi semacam hobi. Saking seringnya. Kembali ke tema awal kita. Apa sih faktor-faktor yang sering menjadi pemicu konflik atau percekcokan antara pasangan suami istri? Berikut ini saya sampaikan beberapa di antaranya. Yang pertama, karena kemampuan pengendalian emosi yang rendah. Bagi pasangan suami istri yang pengendalian emosinya rendah, apapun bisa memicu cekcok. Bahkan hal-hal yang sepele sekalipun. Persoalan anak menangis saja bisa menyulut pertengkaran. Secara memang, orang-orang yang pengendalian emosinya rendah sangat mudah menjadi baper. Saat dia tidak nyaman, saat dia jengkel, saat dia tersinggung, maka amarahnya mudah sekali tersulut. Dan yang menjadi korban dari amarah itu tentu orang-orang terdekat, dalam hal ini pasangannya atau juga anak-anak. Lebih parah lagi bila yang pengendalian emosinya rendah ini tidak hanya suami saja atau istri saja, tapi bila kedua-duanya, maka sempurnalah sebenarnya syarat bagi kemungkinan munculnya cekcok ataupun pertengkaran setiap saat. Penyebab yang kedua, karena perbedaan prinsip hidup. Kita sering melihat bagaimana pasangan suami istri hidup bersama tetapi masing-masing tetap kekeh dengan prinsip hidupnya sendiri. Masing-masing tetap kekeh dengan prinsip yang dianutnya. Suami pengennya begini, istri pengennya begitu. Tentu bila kondisi seperti ini tidak segera disadari dan tidak ada ikhtiar yang serius untuk mencari titik keseimbangan, kondisi seperti ini tentu menjadi salah satu pemicu munculnya cekcok atau konflik dalam keluarga. Tentu sangat banyak perbedaan prinsip hidup ya bisa terjadi antara pasangan suami istri. Sebagai misal dalam persoalan pengasuhan anak, kita sering melihat bagaimana antara pasangan suami istri memiliki konsep pengasuhan yang berbeda. Mungkin yang satu ingin semenjak awal mendidik anak untuk menjadi mandiri, sehingga sudah mulai ditekankan disiplin ini dan itu, dan terkesan kemudian agak keras kepada anak. Sementara pasangannya atas nama kasih sayang
relatif lebih lunak, relatif lebih longgar, sehingga bisa dikesankan memanjakan. Perbedaan pola pengasuhan anak hanya sekedar contoh. Faktanya masih banyak perbedaan prinsip yang lain yang ada di sekitar kita, dan itu menjadi bayang-bayang yang menakutkan bagi munculnya konflik ataupun cekcok apabila itu tidak bisa disikapi secara bijaksana. Faktor yang ketiga, cemburu. Cemburu pada pasangan sering menjadi pemicu pertengkaran. Secara memang cemburu itu urusannya dengan hati. Saat seseorang dibakar rasa cemburu, dia akan mudah kehilangan rasa percaya kepada yang dicemburuinya. Tentu situasi seperti ini sangat-sangat tidak nyaman, baik bagi yang cemburu maupun pada pasangan. Bagi yang cemburu, dia akan mudah tersulut amarahnya karena merasa diduakan ataupun dikhianati. Bagi yang dicemburui, dia merasa tidak dipercaya, dan tentu itu mudah menyulut ketersinggungan atau bahkan kemarahan. Tentu kondisi seperti ini akan mudah untuk saling terpancing dalam sikap-sikap yang tidak proporsional, dan berikutnya bahkan bisa menyulut cekcok atau pertengkaran. Faktor yang keempat, karena adanya keterlibatan atau campur tangan dari pihak ketiga, khususnya dari keluarga. Saat sebuah keluarga sedikit-sedikit selalu apa kata orang tua, apa kata mertua, maka akan tiba saatnya saat orang tua atau mertua itu berbeda kepentingan, maka front percekcokan itu sudah mulai terbuka. Bagaimanapun, sebuah keluarga seharusnya belajar untuk mandiri dan mengurangi ketergantungan kepada pihak lain, bahkan andai kata itu adalah keluarga sendiri. Karena keterlibatan keluarga yang terlalu dominan, walaupun kita tahu orang tua, mertua, ataupun keluarga pastinya menginginkan sesuatu yang terbaik untuk kita. Tetapi terkadang apa yang terbaik menurut orang tua, apa yang terbaik menurut mertua kita, belum tentu itu terbaik untuk kita. Bagaimanapun juga, sebuah keluarga pasti punya agenda-agenda sendiri yang itu disusun berdasarkan kenyamanan masing-masing pihak. Orang lain, siapapun itu, tentu tidak akan terlalu mengerti dengan apa yang terjadi pada keluarga kita. Dan yang paling mengerti tentang keluarga kita adalah kita sendiri. Faktor yang kelima adalah kondisi keuangan. Banyak yang percaya bila kondisi keuangan yang tidak memadai sering menjadi pemicu cekcok ataupun konflik antara pasangan suami istri. Argumentasinya sederhana, karena pastinya sebuah keluarga membutuhkan banyak biaya untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Pada saat kondisi finansial tidak memadai atau bahkan minus, maka akan banyak berbagai kebutuhan yang tidak bisa terpenuhi. Dalam kondisi seperti itu, pasangan suami istri akan mudah terpancing untuk saling menyalahkan, dan ujungnya kemudian mereka bisa terseret dalam cekcok ataupun pertengkaran. Namun persoalan kondisi keuangan ini sesungguhnya juga layak untuk dikritisi, karena faktanya banyak mereka yang finansialnya melimpah, namun tetap saja mereka mudah tersulut dalam konflik ataupun percekcokan. Cekcok itu biasanya dipicu karena uang yang berlimpah digunakan untuk belanja-belanja yang dalam tanda petik menyimpang. Misalnya digunakan untuk larut dalam kehidupan malam, ataupun untuk memuaskan pola hidup hedonis yang lain. Faktor yang keenam adalah kondisi ranjang yang tidak ideal. Ada ungkapan yang dipercayai kebenarannya oleh banyak orang bahwa masalah bisa berawal dan berakhir di ranjang. Saat kondisi ranjang tidak ideal, ada pihak yang merasa tidak nyaman, merasa tidak puas dengan pelayanan pasangannya. Boleh jadi ini akan mempengaruhi terhadap penyikapan atau respon pihak yang merasa tidak puas itu terhadap berbagai persoalan yang lain. Bila ini yang terjadi, maka itu adalah awal petaka bagi keberlangsungan sebuah rumah tangga. Sebaliknya, bila kondisi ranjang ideal, masing-masing merasa nyaman, masing-masing merasa puas, maka kenyamanan dan kepuasan itu pun kemudian akan mempengaruhi sikap atau respon yang bersangkutan
dalam menghadapi berbagai persoalan keluarga yang lain. Sahabatku, mari kenali berbagai penyebab cekcok atau pertengkaran dalam rumah tangga kita. Setelah itu, kita berupaya semaksimal mungkin untuk menjauhi berbagai faktor tersebut. Ataupun kalau kita belum mampu untuk menjauhi faktor-faktor itu sepenuhnya, kita mencoba untuk menyikapinya secara lebih bijak dan dewasa. Semoga keluarga kita mampu membangun suasana yang damai, yang tenang, yang tentram, saling menyayangi, saling mencintai selalu. Bisa sakinah, mawaddah, warahmah sepanjang masa. Mari jaga marwah keluarga. Tetap happy, tetap tersenyum, jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.